gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka memiliki instrumen tipe dasar, yaitu Iniopon, Aeropon, Crodopon, dan Membropon. Yang pertama ada Sumerians 2040 sebelum Masehi. Istilah orang Sumeria 2040 sebelum Masehi mungkin merujuk pada eksplorasi spekulatif atau fiksi dari peradaban Sumeria pada tahun 2040 pengukuran Sumeria sebelum Masehi. Mungkin menyeratkan suatu latar di masa depan. Bangsa Sumeria adalah salah satu peradaban paling awal yang dikenal karena kemajuan mereka dalam bidang penulisan, arsitektur, dan pemerintahan sekitar tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang disebut Irak Selatan. Istilah bangsa Sumeria 2049 dapat merujuk pada skenario hipotetis atau latar fiksi berdasarkan peradaban Sumeria kuno. Faktanya, Sumeria adalah peradaban terkemuka di Mesopotamia kuno, terkenal dengan inovasinya seperti tulisan paku, perkembangan perkotaan, dan struktur sosial yang kompleks. Yang kedua ada Babylonians 2040 sebelum Masehi sampai 1750 sebelum Masehi. Periode tahun 2040 sebelum Masehi hingga 1750 sebelum Masehi mengacu pada perkembangan signifikan dari Babilonia kuno, yaitu yang mengikuti peradaban Sumeria di Mesopotamia. Berikut gambaran singkat mengenai jangka waktu tersebut. Bangkitnya Babilonia 2040 sebelum Masehi sampai 1750 sebelum Masehi. Babilonia muncul sebagai negara atau kota besar sekitar tahun 1894 sebelum Masehi. Namun sebelumnya, pada periode ini Babilonia mulai mengkonsolidasikan kekuatan di antara berbagai negara atau kota. Salah satu pencapaian yang paling menonjol pada era ini adalah ketepatannya Kitab Undang-Undang Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Salah satu kitab hukum penulisan paling awal dan terlengkap. Periode ini menyaksikan perkembangan pemerintahan tersebut. Periode ini menyaksikan perkembangan pemerintahan terpusat dengan raja-raja seperti Hammurabi yang menegaskan kekuasaan atas wilayah yang luas. Jaringan perdagangan meluas menghubungkan Babilonia dengan wilayah tetangga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Yang ketiga ada Tacitus 1740 sebelum Masehi sampai 1160 sebelum Masehi. Tacitus pertama kali dilaporkan di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi, khususnya di sekitar wilayah Sipar. Nama tahun ke-9 Raja Samsu Iluna diperkirakan bahwa suku Tacitus berasal dari kelompok suku di pegunungan. Diperkirakan bahwa suku Tacitus berasal dari yang kelompok suku di pegunungan Zagros di timur laut Babilonia. Para pemimpin mereka berkuasa di Babilonia setelah runtuhnya dinasti yang berkuasa. Hanya ada sedikit bukti adanya masalah politik yang serius sebelum abad 13. Sumber penting untuk merekomendasi dinasti Tacitus adalah Kudurus
Informasi ini yang mengungkapkan diberikan oleh surat-surat Amarna yang mencakup korespondensi dari raja-raja Kassite Babilonia hingga 18 sebelum Masehi, ketika Asyur di utara dan Elam di timur mulai mengancam Babilonia dan akhirnya mengakhirinya. Dinasti Kassites memperbarui banyak kota Babilonia kuno dan membangun kota baru bernama Dur-Kurigalzu, dinamai menurut salah satu raja Kassites di dekat Baghdad modern. Yang keempat ada Asyirans 1160 sebelum Masehi sampai 625 sebelum Masehi. Asyirans, kerajaan Mesopotamia Utara yang menjadi pusat salah satu kerajaan besar di Timur Tengah kuno. Letaknya di wilayah yang sekarang menjadi Irak Utama dan Turki Tenggara. Asyirans merupakan wilayah ketergantungan Babilonia dan kemudian kerajaan Mitannis selama sebagian besar milenium kedua sebelum Masehi. Negara ini muncul sebagai negara merdeka pada abad ke-14 sebelum Masehi dan pada periode berikutnya menjadi negara besar di Mesopotamia, Armenia, dan terkadang di Suriah Utara. Kekuasaan Asyur menurut setelah kematian Tukulti-Ninurta 1208 sebelum Masehi, kota ini sempat dipulihkan secara singkat pada abad ke-11 sebelum Masehi oleh Tinglat-Pileser. Namun pada periode berikut, baik Asyirans maupun negara-negara pesaingannya disibukkan dengan serangan bangsa Aram yang semi-modern. Raja-raja Assyria melalui periode ekspansi baru pada abad ke-9 sebelum Masehi dan dari pertengahan abad ke-8 hingga akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Perangkaian raja Assyria yang kuat di antaranya Tinglat-Pileser III, Sargon II, Sancherib, dan Esarhaddon menyatukan sebagian besar Timur Tengah dari Mesir hingga Teluk Persia. Di bawah kekuasaan Assyria, penguasa besar Assyrian yang terakhir adalah Assyrian. Namun tahun-tahun terakhirnya dan periode setelah kematiannya pada tahun 600 tidak jelas negara bagian ini akhirnya diajukan oleh terkenal karena kekejaman dan kehebatan berperang mereka. Bangsa Assyrian juga merupakan pembangunan yang total seperti Asyur dan yang kelima ada Babilonia 928. Babilonia adalah kota yang dibangun di tepi sungai Efrat. Raja Babilonia adalah orang Amori, suku Semit Barat yang telah menganggap di Mesopotamia dalam jangka waktu lama. Jenis instrumen baru yang muncul dikenal sebagai Semit Barat. Orang Babilonia yang hidup di peradaban kuno Mesopotamia Irak modern memakai peran penting dalam perkembangan musik dari tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Selama periode ini yang bertahan dengan kekaisaran Neo-Babilonia, musik merupakan bagian internal dari kehidupan keagamaan, ucapan, dan sosial. Yang keenam ada
berbagai peradaban yang mereka taklukkan seperti Babilonia, Asyur, Mesir, dan Yunani. Akar musik tradisi Persia berasal dari Persia pra-Islam kuno dengan bukti arkeologis berupa Harappa melengkung yang telah digunakan dalam ritual India. Musik Persia di era ini dipengaruhi oleh berbagai budaya yang terintegrasi dalam kekaisaran sehingga menciptakan perpaduan unik dari berbagai tradisi musik kuno. Terakhir ada kesimpulan. Sejatinya musik sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada seluruh budaya awal, fungsi sosial musik ialah sebagai faktor kesamaan iklim, letak geografis, budaya, dan ritual keagamaan. Banyak jenis-jenis musik yang memiliki sejarah musik. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dari lebihnya mohon